1.200. Jadi lebar cantilever ini ke sini sebesar ini 1.200. Jadi momennya berapa? Nah, ini. Ya, momennya Q kali L, ya, Q kali L kali setengah L. Setengah L karena dia berada di sini ya, kita jadikan beban pusat ekivalen. Jadi kan kalau kita mau hitung sininya sebagai beban arahnya ke atas ya. Arahnya ke atas. Karena dari ini yang mewakili beban sebagai rata sebesar Q291 ini menjadi beban terpusat ini menjadi berarti 2,291 kali 1.200 kali 6, Bu. Ya, kemudian dikalikan dengan setengahnya kali 6. Jadi QL kali setengah L ya. Dan kali B lebar bentang ke arah sana. B-nya berarti 2,9. Ya, jadi dengan menggunakan tegangan tanah terfaktor TU 291 dan anggapan bahwa pondasi bekerja sebagai balok cantilever yang lebar. Dengan arah kerja pada dua arah, momen bencana dapat dihitung MU sama dengan setengah QL kuadrat. Jadi ini dari QU kali L kali setengah L. Jadi setengah QL kuadrat kali B. B-nya 2,9 lebar dari pondasinya. Ya, dapat MU-nya 607,61 kN/m. Momen nominal sama dengan MU per faktor reduksi. Didapat 759,51 kN/m. Kemudian perencanaan tulangan baja, ini koefisien tahanan, kita perlu sama dengan Mn per B kali D kuadrat. Mn tadi yang kita hitung 759,51, B-nya 2,9, D kuadratnya 0,6, dari tinggi pondasinya 0,6 kuadrat. Didapat 727,5 kN/m luas atau 0,727 ton per meter kuadrat. Nah, ini bisa digunakan ya tabel A15. Jadi tabelnya tabel A15 itu rasio penulangan Rho vs koefisien tahanan K yang kita hitung ini. Ini ada tabelnya. Lampirkan ini tabelnya. Ya. Jadi kita tadi sudah hitung K ya. K-nya dapatnya berapa tadi? (0,772). Jadi dengan tabel kita
lihat di situ row-nya berapa, karena yang kita cari itu, yang kita dapat itu 0, ya. Jadi kita gunakan row yang minimum ini. Nggak ada lagi yang lebih kecil daripada di sini kan paling kecil 1,3514 ya, kita dapat K-nya kan 0, ya, jadi gunakan row 0,0047. Kalau misalkan nilai K-nya di antara dua nilai row itu berarti diinterpolasi, Bu, atau Ya, gimana? bisa diinterpolasi. Ya. Jadi ini menggunakan perlunya digunakan row minimum yang 0,0047. Ya. Nanti kalau nilainya antara bisa diinterpolasi. Ini sehingga AS perlunya row kali B kali D 0,0047 kali 2.900 kali 600 dapat 8178 mm luas. Nah, luas tulangan kalau tulangannya tadi direncanakan diameter 25 ya, sehingga kalau dihitung luas tulangan satuannya 1/4 pi kali D kuadrat itu 490,87 mm luas. Jumlah yang diperlukan berarti AS perlu per luas dari satuan tulangan satuannya. Luas perlunya tadi 8178 per luas tulangan satuannya 490,87, jadi diperlukan sekitar 17 tulangan. Jadi ini N-nya 16,66 ya, pembulatan bisa dilakukan pembulatan ke atas. Jadi jumlahnya 17 buah. Digunakan tulangan 17 buah dengan diameter 25. Itu menghitung tulangannya. Kemudian kita hitung daya dukung kolom. Daya dukung kolom faktor kali PN, ini rumusnya ada di atas ya, faktor reduksi kali 0,85 FLCC kali A1. Ini diselesaikan. A1 itu luas kolom ya 500 kuadrat, 500 kali 500. Nanti dapat 4462 500 Newton atau 4462,5 kilonewton. Sedangkan PU-nya ya sama dengan 1,2 PDL tambah 1,6 beban hidup, 1,2 kali beban mati tambah 1,6 kali beban hidup itu sama dengan 2448 kilonewton. Nah, didapat bahwa 4462,5 kilonewton lebih besar daripada 2448 kilonewton. Ya, ini jadi terpenuhi. Kemudian kita hitung daya dukung pondasi. Ini permukaan tumpuan pondasi itu lebih besar daripada permukaan kolom. Jadi kekuatan daya dukung pondasi dapat dikalikan dengan akar dari A2 per A1. Lebih kecil sama dengan 2. Jadi kalau A1-nya ini luas dari pondasi S kuadrat, A2 luas dari kolom B kuadrat. Nah, ini kalau dimasukkan harga-harganya, ya, luas dari pondasi per luas dari kolom didapat 5,8. Ini lebih besar dari 2, sehingga diambil atau digunakan 2.
Karena syaratnya tadi lebih kecil sama dengan 2. Jadi ini dikalikan dengan 2. Daya dukung fondasi ini dikalikan dengan 2 ya. Kalau dapatnya 1,8 ya berarti boleh diambil 1,8. Ini karena didapatnya 5,8 ya lebih besar dari 2, jadi kita ambil 2. Nah, ini didapat daya dukung fondasinya 5.950 kN, lebih besar daripada 2.448 kN. Oke. Ini karena daya dukung ultimatenya lebih kecil daripada daya dukung fondasi, daya dukung kolom lebih kecil daripada daya dukung fondasi ya, ini yang didapat. Jadi beban dari kolom dapat dilimpahkan seluruhnya ke fondasi. Dan untuk kesempurnaan pelimpahan beban itu digunakan 4 buah tulangan baja D25 sebagai pasa atau angker. Nah, seperti ini. Jadi ini angkernya ya, 4 D25. Ini juga tulangan ini seharusnya ada bentuknya seharusnya ada plate ya. Ini kalau dibuat dengan baik, ini seharusnya ada kait-kaitannya ya, ada terkait-terkait. Jadi kalian bisa buat lebih baik lagi. Yang tadi yang belum, ini LDC-nya 419. Ada lagi perhitungan dikit lagi yang luas, menantang masak ini 0,5% dari A1 dan paling sedikit 4 batang. Lima persen berarti 0,005 kali A1
5 kali 500 kuadrat. Jadi ini panjang penyalurannya yang diperlu kali LDB kali faktor modifikasi, ya. Jadi kalau luas tulangan baja yang dipasang lebih besar daripada luas tulangan yang diperlukan, faktor modifikasinya AS perlu per AS terpasang. Catat aja biar nanti kalau luas tulangan baja yang dipasang lebih besar daripada luas tulangan yang diperlukan, faktor modifikasinya dengan AS perlu per AS terpasang. Sama dengan 1250 per 1964.
itu sama dengan 0,64, sehingga yang diperlunya sama dengan 419 kali 0,64 faktor modifikasi sama dengan 268. Jadi yang ini jarak ini ya, nah jarak ini jarak penyaluran ini itu sama dengan 268. Kalau yang lain ya sama, nanti hanya kalian buat yang sesuai dengan yang gambar tadi, 268. Ya, syaratnya tinggi ini ya ampun, minimum 200 mm. Terus mm. Jadi 25 ya. Jadi ini semua yang perlu direncanakan ya dan dikontrol. Yang telah direncanakan berapa lebar fondasi, tulangan yang diperlukan, kemudian dikontrol terhadap geser, dikontrol terhadap lentur, dihitung berapa diperlukan lebar penyaluran untuk ankernya, dan digambarkan ya, dan digambarkan kalau bisa lebih bagus lagi. Tujuh ratus.
Ya. Kalau di sini ada pertanyaan? Kalau tidak coba dikerjakan. Ada soal di e-learning. Soalnya seperti ini juga ya. Kalian merencanakan fondasi telapak dengan beberapa data yang sudah diketahui ya. Apa-apa yang tidak diketahui bisa direncanakan sendiri. Nanti diperhatikan jadwal pengumpulannya. Ada yang udah buka e-learning? Belum Bu, baru mau buka. Oke. Ya, jadi ini contoh penyelesaiannya nanti Ibu masukkan ke e-learning ya. Ini yang di atas ini materi kemarin ada di udah, kalau materinya kemarin udah ada di PowerPoint ya. Cuman ini penyelesaiannya soal dan penyelesaiannya itu di PowerPoint belum ada. Ini di Word, nanti masukkan yang Word ini ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja penjelasan untuk desain fondasi telapak. Kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di e-learning, dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Akan lebih baik kalau dikerjakan terus sekarang sehingga tidak menyitakan waktu pelajaran lain ya. Baik Bu. Sudah ada, Ibu sudahi pertemuan Zoom-nya. Nanti materinya Ibu masukkan ke e-learning ya. Barusan belum bisa, nanti akan Ibu coba lagi. Baik Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.